Di tengah tren HP yang gede dan juga berat, Google datang dengan pendekatan yang beda. Meskipun ini seri lama, ini dia Google Pixel 5. HP yang simple, compact, tapi punya pengalaman Android yang bisa dibilang salah satu yang paling clean dan enak dipakai di range harga yang relatif murah di tahun 2025 ini. Jadi simak videonya sampai habis. Yang pertama kita bahas desainnya dulu. Pixel 5 itu kayak nostalgia buat kita yang kangen HP kecil dan juga ringan. Layarnya cuma 6 inci, enak digenggam, nggak bikin pegel, bisa dipakai di satu tangan dengan nyaman. Desainnya minimalis banget, bodinya terbuat dari aluminium, dilapisi resin doff yang keset. Jadi kesannya agak beda dengan HP-HP lain di range harga yang sama di tahun ini. Nggak ada embel-embel bling-bling atau aksesoris yang kelihatan menonjol. Kameranya juga nggak nimbul, nggak kayak HP-HP boba, dan simple banget, elegan dari seri-seri yang sebelumnya. Dan untuk layarnya sekali lagi nih punya layar OLED 6 inci Full HD Plus dan refresh rate-nya mentok di 60 Hz. Warnanya tajam, kontrasnya dapet. Kalau buat nonton atau scroll media sosial masih smooth dan enak banget. Cuma ya masalah brightness-nya bukan yang paling terang. Jadi kalau kalian di luar ruangan siang-siang kadang butuh ngelipat mata dikit aja biar kelihatan lebih jelas. Pixel 5 ini pakai Snapdragon 765G, RAM-nya 8GB, internalnya 128GB. BTW untuk aktivitas harian kayak scrolling, chatting mungkin, dan juga kayak nonton film sampai multitasking ringan, HP ini juga masih sangat kenceng. Tapi kalau kamu pengen main game berat kayak Genshin Impact di settingan yang tinggi, ya mending jangan berharap banyak. Karena walaupun bisa, kadang masih kerasa throttle, frame drop, dan HP-nya juga gampang banget anget. So, untuk kebutuhan harian, HP ini juga sangat proper ya, sangat enak gitu. Kalau soal kamera, Pixel emang selalu jadi omongan, dan Pixel 5 ini masih kuat banget di sektor ini. Cuma dua kamera, 12,2 megapiksel kamera utama, 16 megapiksel ultra wide, tapi hasilnya tetap konsisten. Warnanya natural banget, dynamic range yang kuat, dan detailnya tajam. Mode malam alias night sight-nya juga masih gahar. Bisa dapat foto low light yang terang, bagus, padahal nggak pakai flash. Portraitnya juga rapi, walau cuma andelin dari software. Untuk video, Pixel 5 ini bisa ambil gambar di 4K 60 fps stabil dan audionya juga jernih. Walaupun nggak ada fitur sinematik kayak zaman sekarang ya, tapi udah cukup banget buat dokumentasi. Jadi untuk hasil kameranya bisa kalian lihat di video habis ini. Jadi ini kualitas kamera depan Pixel 5. Ini saya pakai kamera ini sambil jalan ya. Dan ini juga kualitas mikrofonnya kurang lebih ya seperti ini kualitas kamera depan. Ini coba saya pakai agak backlit. Oke. Dan ini pakai kamera belakang. Untuk kualitas videonya kita pakai Full HD 30 fps. Ini kamera wide-nya, ultra wide-nya, ini kamera wide. Kita zoom 2 kali. Dan ini agak backlight ya. Ini kalau backlight kayak gini ya tampilan gambaran Pixel 5-nya. Dan ini untuk kualitas 4K 60 fps diambil dari Pixel 5. Sebenarnya saya mau jalan cari makan ke warung gitu ya. Kita lewat pinggir jalan raya. Kita
zoom. Oke, ini kualitasnya. BTW ini juga pakai stabilizer ya. Jadi kalau pakai stabilizer itu otomatis gambarnya kalau di HP ada sedikit cropping. Ya biasalah ya, itu biasanya dipakai di fitur-fitur HP sekarang. Jadi sedikit ada cropping untuk minimalis getaran shaky-nya di ketika handheld. Jadi kayak gini. Visualnya 4K 60 fps. Nah, coba kita pakai agak backlit ya. Overall untuk gambarnya juga masih kelihatan jelas ya. Backlit. Dan ini kualitas gambar Full HD 30 fps dari Pixel 5. Ini ya visualnya 0,6. Balik normal lagi. 1 kali, 2 kali. Kondisinya waktu malam. Ini detail dari gambarnya. Oke. Kita coba backlit ke sana. Masih kelihatan ya tiangnya. Ini di range harga 2 jutaan untuk tahun ini lumayan sih, lumayan bagus. Daripada HP 2 jutaan sekarang untuk cari performa kualitas kamera, saya rasa Pixel 5 ini udah cukup banget kok. Terus ini yang 4K 30 fps. Cari tempat yang agak gelap ya, coba ke sana. Saya rasa untuk masalah penangkapan cahaya kalau kamera HP ya emang ya untuk kualitas dari HP Pixel 5 ini sudah lumayan ya untuk harga di range untuk range di harga 2 jutaan tahun ini. Kalau masalah kamera udah bagus sih. Tuh. Oh iya, kita cari detailnya dulu. Detail objeknya. Jadi ini video perekaman kamera Google Pixel 5 di kualitas 4K 60 fps. Jadi ini kondisinya ketika low light ya atau malam hari. Kita coba jalan ke sana. Jadi ini kualitas videonya ketika malam hari 4K 60 fps. Kondisinya gelap ya. Terus ini perekaman di kamera depan Full HD. Jadi kalau kamera depan ya emang kurang bagus sih timbang daripada kamera belakangnya. Ketika kita jalan ke sana ya, kita tahu kualitasnya kalau gelap gimana, kalau low light. Ini kayak gini. Tuh, ini kalau malam. Paling gelap di sini deh. Oke.
Pixel 5 ini punya baterai 4080 mAh, kedengerannya emang biasa aja, tapi untuk masalah daya tahan surprisingly masih oke. Dan saya sendiri pakai HP ini kurang lebih sudah 2 tahun, jadi untuk baterai headnya saya rasa sudah terasa boros banget. Untuk screen on time dengan baterai yang baru bisa dapat sekitar 6-7 jam karena layarnya yang nggak gede dan juga softwarenya yang banyak dipangkas dari seri yang dulu, jadi hemat daya. Dan Pixel 5 ini juga support fast charging 18 watt. Kedengarannya agak aneh sih ya, fast charging tapi 18 watt. Dan di fitur lain, karena ini adalah fitur yang waktu itu flagship ya, daripada seri yang lain, seri sebelum-sebelumnya, Pixel 5 ini sudah bisa wireless charging. Bukan cuma wireless charging, bahkan reverse wireless charging buat ngecas TWS juga bisa. Jadi kalau misalkan kalian ada handphone lain ingin charging tapi nggak ada cas, dan kebetulan kalian bawa HP Pixel 5, kalau HP-nya punya fitur yang sama, Pixel 5 ini juga bisa diandelin. Oke, meskipun yang dari tadi kita bahas adalah poin plus dari HP ini juga nggak luput dari yang namanya minus. Yang pertama, masalah performanya ya. Jadi buat kalian yang hobi gaming berat, chipset 765G sebenarnya udah kenceng banget ya buat harian, tapi untuk kalau buat gaming di HP ini saya rasa kurang begitu enak gitu. Karena HP ini itu didesain bukan buat gaming ya, yang pertama. Yang kedua, karena HP ini compact dan pastinya banyak banget yang dipangkas. Salah satunya adalah dia nggak punya audio jack 3,5 mm. Jadi emang kebiasaannya. Jadi emang tiap dari seri Pixel itu punya keunggulan masing-masing ya. Misalnya di seri Pixel 4 FHD dia punya chipset yang sama kayak Pixel 5 ini, tapi dia punya audio jack 3,5 mm. Dan sedangkan kalau Pixel 5 ini, meskipun layarnya udah AMOLED, chipsetnya sama, HP-nya yang tergolong compact, ringan, tapi pasti ada juga yang kepangkas. Jadi salah satunya adalah nggak punya audio jack 3,5 mm. Jadi alternatifnya kalian bisa pakai TWS atau kabel converter dari Pixel 5 ini. Dan terakhir, untuk update resmi dari Google-nya, Pixel 5 ini mentok di Android 14 aja ya. Nah, untuk sekarang sih kalau nggak salah sudah masuk ke Android 16 ya. Koreksi juga kalau salah. Pixel 5 ini mungkin bukan buat semua orang ya, tapi buat kamu yang udah capek sama HP yang gede, nggak kerasa berat gitu, Pixel 5 ini bisa jadi pilihan yang surprisingly satisfying banget gitu. Gimana menurut kalian, masih layak nggak Pixel 5 ini di tahun 2025? Tulis aja pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian yang lagi cari HP second berkualitas. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.